Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf atas kekeliruan, mungkin ada miskomunikasi ya Ustaz ya. Jadi Barakallahu ini fikum. alhamdulillah tapi jamaah sudah sabar nih menunggu 1 jam tadi. Tapi tadi alhamdulillah Barakallah, aman. tadi Linknya baru alhamdulillah sampai ke Anda nih. ya nih terima kasih Ustaz jazakallahu khairan katsiran atas kesediaan waktunya. Ya mungkin kita sangat paham ya, sangat paham Ustaz Subhan ini sangat sibuk ya. Sangat sibuk sekali, pasti banyak nih untuk isinya, jadi tidak. Barakallah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, kita bertemu kembali. Ini kali kedua ya Ustaz ya. Sebelumnya tahun lalu mungkin Ustaz masih ingat, kita juga mengisi di acara yang sama, kajian di bulan Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, nama saya Hairul Umam. Barakallahu Atas, fikum. alhamdulillah insyaAllah. Jazakallah. MIAS ya Ustaz ya, mungkin masih ingat, Masyarakat Islam Indonesia di Australia Selatan. Ini dengan kepalanya, presidennya Pak Ustadz Guntur Tanjung tadi juga sudah mengisi sedikit tausiah tapi sambil menunggu Ustadz tadi ya. Alhamdulillah. Jadi jamaah kita adalah Muslim Indonesia yang ada di Adelaide dan sekitarnya di seluruh South Australia atau Australia Selatan, dan juga jamaah-jamaah kami yang dulunya tinggal di sini sebagai student atau juga mungkin yang sudah kembali ke Indonesia. Jadi alhamdulillah kita ada jamaah dari Australia maupun Indonesia. Jadi ya langsung saja mungkin Ustaz ya, mengingat waktu, mudah-mudahan juga Ustaz masih punya waktu. Kita berikan waktu mungkin kurang lebih 30-40 menit bagi Ustaz, atau mungkin terserah Ustaz, nanti insya Allah kita tutup sebelumnya dengan tanya jawab ya Ustaz ya. Mungkin kasih waktu 10-15 menit atau mungkin 20 menit. Baik, untuk waktu dan tempat silakan dipersilakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat MIAS yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, Allah yang menginginkan kemuliaan dalam kajian kita ini. Kita beristiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap sekali dimudahkan oleh Allah dengan banyak kemudahan tentunya. Dan kita berharap sekali agar Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, betul-betul memberikan yang terbaik dalam hidup kita insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Bismillah, yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan memaksimalkan berbuat kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini insyaAllah. Iya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, "U'tiyat ummati khamsa hisalin lam tu'tahunna umaman qablaha." Ada 5 hal yang umatku ini diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah prioritas kemuliaan umat Muhammad SAW. Padahal kalau boleh jujur, ya, kita tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, menginginkan manusia memanfaatkan waktu yang singkat di atas dunia ini untuk menggapai kemuliaan yang banyak tentunya. Karena umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan oleh Allah ini usia yang singkat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umru ummati baina sittin wa sab'in.
umur umatku ini antara 60-70 kata Rasulullah. Singkat sekali. Aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Yang mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit insya Allah ya. Ya, usia yang singkat ini ya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu dalam sejarah bahwa umat-umat sebelumnya itu panjang-panjang umurnya. Sejak Adam alaihissalam 2000 tahun, Nabi Allah Nuh 950 tahun, dakwahnya saja itu belum usianya. Nabi Allah Hud, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 500 tahun lebih dan seterusnya. Kalau buat mereka mungkin kalau 100 tahun, 200 tahun berbuat dosa, masih menyisakan ratusan tahun untuk bertobat gitu loh. Nah, sementara kita umat Muhammad ini kan wallahi diberikan usia yang singkat, 60 wa 70, 60-70. Kebayang nggak? Kalau umur kita setengah umur kita mungkin ya, karena masa balik kepotong itu ya. 40 tahun kita berbuat maksiat. Ini tinggal beberapa tahun ke depan kita mengumpulkan kebaikan di waktu yang singkat tersebut gitu loh. Makanya ada hal yang perlu kita ketahui ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala memberikan prioritas jumlah bilangan nikmat yang singkat dengan usia yang singkat ini, tapi dengan akumulasi pahala yang berlipat ganda kepada umat Muhammad. Ini kita manfaatkan momentum ini gitu. Karena kalau tidak kita akan rugi lah dengan waktu yang singkat, gak bisa maksimal berbuat kebaikan. Ya, contoh yang paling gampang lah. Kita lakukan sholat berjamaah. Yang satu kali berjamaah itu kan pahalanya 27 derajat. Sholat sendiri kan 1 derajat. Gitu lah. Kita memberikan kebaikan kepada banyak orang. Kata Rasul, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Belum lagi ditambah waktu-waktu yang menyebabkan Allah tambah nilai pahalanya. Seperti Ramadan ini kan. Al-hasanatu bi asri amsalika. Satu kebaikan itu dibayar dengan 10 kebaikan. Bahkan ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Ini kan Masya Allah berbuat baik di bulan Ramadan gitu kan. Nah, pada perjumpaan kali ini karena berkaitan dengan topik Ramadan ini ada informasi Rasul yang disampaikan kepada kita 14 abad yang lalu bahwa umatku ini diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya gitu loh. Yang pertama kata Rasul, khulufu famis sha'im atyabu inallah min rihil misik. Umat sebelumnya juga punya ciri khas yang sama. Kalau yang namanya puasa itu aroma lambung kita ini melalui mulut ini akan ada aroma yang tidak sedap lah. Bau lah bahasanya ya. Tapi bukan bau mulut. Karena kalau bau mulut dalam Islam ini kan bisa dihindari dengan sikat gigi. Toh kita berpuasa juga boleh kan sikat gigi. Karena memang ada hadis yang mengatakan, laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umat itu kan kuperintahkan mereka bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu 5 kali, sholat 5 kali, 10 kali urusan sikat gigi doang ini. Dan orang yang berpuasa pun wudu dan sholat. Ini menandakan diperbolehkan. Tapi Nabi mengatakan khulufu famis shaib. Bau mulut orang yang berpuasa karena bau lambungnya ini buat umatku atyabu indallah min rihil misik. Umat yang lain nggak dikasih begini. Ini menandakan puasanya betul. Kalau puasanya betul, lambungnya kosong, aromanya nggak bagus, nggak wangi, ya. Tapi diganti sama Allah. Kalau berjumpa dengan Allah nanti, atyabu indallah min rihil misik. Akan wangi seperti kasturi. Masya Allah. Atyabu indallah min rihil misik. Ini kebayang. Ya, kalau memang bukti memang kita berpuasa dengan betul,
Bahkan jangankan ibadah-ibadah yang jelas ada pahalanya, efek ibadahnya saja Allah ganti dengan kesturi tadi. Itu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir, orang berpuasa pasti memiliki aroma yang tidak sedap pada rongga mulutnya karena aroma lambungnya tersebut. Tapi ini bukti dia berpuasa. Allah ganti dengan wangi seperti kasturi nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah. Ya, farya idalaki ya rabbah. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah nantinya. Kemudian yang kedua, yakni tustaghfarul malaikah lahum hatta yuftiru. Umatku ini kalau berpuasa sejak terbit matahari di waktu subuh sampai terbenam matahari di waktu maghrib nanti, itu rentan waktu tersebut, ya, itu tustaghfaru lahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat memintakan ampun kepada Allah sampai berbuka. Kalau kita yang berdoa langsung belum tentu diijabah sama Allah. Ya, walaupun Allah jamin, ud'uni astajib lakum, minta langsung kan aku jawab. Cuma berapa banyak orang yang meminta ke Allah cuma nggak ngerti cara memintanya, akhirnya minta tinggal minta, jawaban nggak nampak. Belum lagi kemaksiatan yang kita rutinkan ini kata Rasul, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Orang terhalang dari kebaikan ya, yang dia minta dari Allah itu karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kita kan ahlul ma'asi, ya, pelaku maksiat. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah seorang hamba yang beriman pasti dia berbuat salah, berbuat dosa. Alfaina ba'dal faina, bahkan diulang-ulang kesalahan tersebut. Atau dzambun huwa muqimun alaih, atau dosa yang dia ciptakan. La yufariqu hatta yufariqu dunya, yang dia nggak bisa meninggalkannya sampai kematian mendatangi dia. Maknanya kita ini pelaku dosa, gitu loh. Jadi wajar kalau mohon doa kita nggak diijabah sama Allah. Tapi tidak, buat umatku tustaghfaru lahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah sampai dia berbuka. Iya, kalau malaikat yang minta ya nggak ada kata nggak dijawab lah sama Allah lah. Ya, makhluk yang nggak pernah berdosa, makhluk yang mentaati Allah, ya nggak pernah mengkhianati syariat. Malaikat kebayang tidak tuh, masya Allah. Dia mendapatkan kemuliaan oleh Allah. Allah berikan kemuliaan yang banyak buat dia. Ya, dijadikan kemuliaan yang betul-betul nampak sekali. Kemudian yang ketiga, untuk umatku ini, waktu saffada syayatin, seperti hadis Nabi yang mengatakan, idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin wa maradatil jin. Ya, yakni buat umatku betul-betul Allah muliakan dengan apa? Yakni dengan diikatnya para setan ketika bulan Ramadan. Saya sampaikan dari beberapa kajian kemarin bahwa kita ini kan orang yang acap kali selalu menyalahkan setan kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, betul? Kok males ngaji sih? Kenapa? Setan nih bikin saya males. Kok nggak mau bersedekah? Aduh, nggak tahu deh, setan bikin saya bakhil ini. Kok berbuat yang enggak sih kamu? Ini godaan setan. Setan disalahin. Emang setan tempatnya salah. Aduh mubin, musuh yang nyata. Aduhullah, musuhnya Allah. Layaklah kita salahkan. Tapi ini Ramadan, ya, tusaffada syayatin wa maradatuh. Setan diikat, jin dibelenggu. Yang di bulan lain enggak terjadi. Tidak terjadi. Demi Allah tidak terjadi bulan lain. Nah kamu sekarang di bulan Ramadan, coba kamu flashback sedikit coba. Kalau di luar Ramadan mungkin ini setan bikin kamu malas berbuat kebaikan. Sekarang setan diikat. Udah berapa juz yang kamu baca itu Quran?
Masih malas, bukan setan yang salah. Memang kamunya yang betul-betul punya jiwa syaitania. Masih enggan berbuat baik, berbentuk sedekah, masih bakhil. Kamunya punya jiwa syaitania ini kalau sudah begini. Gemar berbuat maksiat walaupun di bulan Ramadan, jiwa setan dalam diri kamu ini. Wallahi, ya, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Ya, Masya Allah. Harusnya dia tahu dia berilmu ini. Ya, makanya sangat disayangkan sekali kalau seandainya dia nggak memahami itu gitu loh. Ya, diberikan kemuliaan yang banyak sekali. Allah berikan kemuliaan yang banyak sekali. Ya, sayang kalau nggak dimaksimalkan kemuliaan tersebut. Masya Allah. Taib. Kemudian yang keempat, yakni umatku ini, kata Rasul SAW, beliau mengatakan bahwa umatku ini diberikan kemuliaan yang tak diberikan pada umat lainnya apa? Ya Allah, Inna Allah yuzayyinu jannatahu kulla yaumin. Bahwa Allah menghiasi sorganya untuk umat Muhammad setiap hari. Bahkan dalam riwayat dikatakan, sampai-sampai kalau seandainya orang yang berpuasa tahu bahwa Allah siapkan sorga yang indah dengan Allah yang menghiasinya langsung, dia akan mencampakkan kesulitan yang dia rasa ketika hidup. Ya. Jadi saking indahnya sorga, kalau seandainya setiap orang melihat indahnya sorga, dan dia tahu sorga yang dibaguskan sama Allah itu buat orang-orang yang berbuat baik, wabil khusus di bulan Ramadan ini, maka segala lelah dalam ujian hidup ini, ya, yang dia rasakan berat rasa, ini dia campakkan, ya, dianggap sebagai ujian kecil lah, karena dia tahu ujungnya sorga. Ya, kayak ceritaan ceritaan ada seseorang yang punya penyakit epilepsi itu kan, datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mendoakan aku kepada Allah agar penyakitku ini hilang. Kata Rasulullah, kau datang ke orang yang benar, maka akan kudoakan penyakitmu hilang, kata Rasul. Tapi asal kau tahu, penyakit epilepsimu ini, kalau setiap kambuh, kamu bisa sabar, sorga jaminannya. Kata orang ini, ya kalau memang gara-gara epilepsi sorga, ya udah jangan didoain Rasul, epilepsi aja kalau begitu. Ya, epilepsi aja paling berapa tahun lagi sih? Kalau memang gara-gara ini penyakit sorga, udah sakit aja Rasulullah. Masya Allah. Ya, jadi dicampakkan rasa sakitnya. Karena yang dihayalkan indahnya sorga. Di akhirat cuma dua kemungkinan, sorga dan neraka, nggak ada yang ketiga. Dan dia memang itu yang dia butuhkan. Allah jamin kemuliaan dengan indahnya sorga. Masya Allah. Kebayang tidak? Dia maksimalkan. Umur ini singkat, Pak. Sittin wa sab'in. 60-70. Ya, kalau sekarang kita udah 40 masuk 50 tahun ini kan paling 2 kali pemilu lagi umur kita ini. Gak lama lagi lah ya. Dan dunia ini memang transit, cuma numpang lewat kita. Saya sering contohkan tuh kalau kita di jalan tol ini, kita lagi di rest area. Dunia itu rest area. Bukan tujuan utama kita. Makanya jangan turunkan beban kendaraan Anda di rest area. Perjalanan masih panjang ini. Ya, bertazawwadlah, berbekal lah. Karena sebaik-baik bekal takwa kita kepada Allah. Dan yang kelima, kata Rasulullah SAW, wa yastaghfirullahu lahum fi akhir lailah. Umatku ini setiap hari diampunkan di akhir malam. Ya, Allah siapkan ampunan buat umat Muhammad setiap akhir malam. Sahabat yang dengar Rasul ngomong kayak gitu, kila ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadar ya Rasulullah.
Apakah yang dimaksud ini adalah malam Lailatul Qadar diampunkan? Karena tiap Lailatul Qadar kan kita baca apa? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama fa'fu anna. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya doa tersebut, doa Lailatul Qadar, kita minta maaf sama Allah. Kita minta ampun sama Allah. Ya, jadi wajar kalau diampunkan. Maka sahabat mengatakan, "Kila ya Rasulullah, ini pengampunan di akhir malam. Yang dimaksud ahya Lailatul Qadar, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Qala, Nabi mengatakan, "La, walakinnal amil yujza idza qada amalu." Tidak, yang dimaksud di sini seperti orang yang bekerja. Maka dia diberikan pahala, diberikan bayaran setiap habis kerja gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya jerih payahmu melakukan puasa, yang kau tidak makan, kau tidak minum, kau menahan syahwatmu, sebagaimana puasa berkata di sisi Allah nanti memberikan syafaat, mana'tuhul akla wasyaraba wasyahwa fasyafi'ni fi. Aku mencegah dia tidak tidur, dia tidak makan dan minum dan menahan syahwatnya, maka kata puasa, berikanlah syafaatku untuknya. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam riwayat diskusi mengatakan fa innahu li wa anna ajzibi. Ya da'a ta'ama wa syarabahu min ajli. Ini aku yang bakal membayar karena dia tidak makan, tidak minum, menahan syahwatnya min ajli. Karena aku. Maka tidak ada yang bisa menilai jumlah bilangan pahala yang kujanjikan buat umat Muhammad. Kebayang tidak tuh? Makanya kalau nggak kita maksimalkan rugi kita. Nah Ustadz, yang jadi masalah sekarang Ustadz, janji-janji indah tentang orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini banyak banget Ustadz. Cuma bisakah kita meraihnya Ustadz? Bisa. Ya walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Makanya di awal-awal Ramadan kita sempat bahas tentang Al-Ahzab ayat 35 itu. Tahapan-tahapan manusia untuk bisa menjadi was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Ya kalau cuma sekedar puasa siapapun bisa. Orang mau operasi saja suruh puasa. Non-muslim aja diet pada puasa. Tapi kalau puasa yang dimaksud dengan Ramadan atau puasa dalam Islam ini membutuhkan contoh dan ilmu yang dikedepankan tentunya. Makanya di Al-Ahzab ayat 35 itu Allah susun tahapannya itu. Tahapan pertama kata Allah itu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat. Ada 4 tahapan pertama manusia untuk mencapai tingkat kemuliaan dalam agama itu, suruh mengkritisi Islam yang dia miliki. Ya, kalau Islamnya sudah bagus, maka akan menggapai jenjang berikutnya iman yang bagus. Kenapa? Karena kalau bicara puasa yang Allah panggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Makanya Islam iman. Kalau Islamnya bagus, imannya bagus. Karena tidak setiap orang Islam itu beriman, tapi setiap orang yang beriman dipastikan keislamannya. Wal qanitina wal qanitat, orang yang patuh dalam syariat. Kenapa bisa patuh? Karena dia berilmu. Dia beriman dengan Allah. Dan apa yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan. Orang yang benar, qanit wal qanitina wal qanitat. Wasadiqina wasadiqat, dia jadi orang yang benar. Dikatakan benar dalam beragama karena Islam, iman, patuh, benar. Ini menjadi penyebab Allah turunkan ujian. Allah uji manusia ketika bagus agamanya. Jangan dianggap kalau sudah baik agama kita nggak ada ujian. Justru Allah uji kita dengan bagusnya agama yang kita miliki. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dia sudah beriman dia nggak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Diuji. Cuma
ujian akan mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang baik agamanya tadi, yang Islamnya betul, imannya betul, patuh, kemudian baik dalam keagamaan. Maka di ayat selanjutnya mengatakan, yakni was-sabirina was-sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat. Ujian itu akan berdampak kepada orang yang baik dalam agamanya ini adalah kesabaran. Hasilnya jelas, ujian mendatangkan kesabaran. Was-sabirina was-sabirat. Apa bukti dia sabar? Wal khasiina wal khasiat. Dia jadi orang yang khusyuk. Karena nggak bisa khusyuk tanpa sabar. Dan orang sabar itu orang yang beriman. Karena ayatnya begitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, sabarlah. Nggak setiap orang bisa sabar. Iman lagi urusannya. Wal khasiina wal khasiat. Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Kenapa dia khusyuk? Karena dia tahu bahwa memang ujian Allah itu seperti badai yang pasti berlalu. Nggak mungkin stay badai forever tuh nggak mungkin gitu loh. Pasti ada saatnya tuntas lah. Ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan gitu lah. Itu dia yakini. Dia yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia yakin punya Allah yang tidak mungkin menguji dia di luar batas kemampuannya. Wal khasiina wal khasiat. Hingga dia khusyuk. Makin kencang ujian, makin dekat dia sama Allah. Makin kencang ujian, makin banyak yang dia minta sama Allah. Ya. Bahkan dia takut ancaman Allah kalau dia nggak minta. Ya. Kata Nabi apa? Man lam yas'alillah yaqtab alaih. Orang yang nggak pernah minta sama Allah, Allah marah sama dia. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Baru kemudian wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Kehusuannya ini menginspirasi dia untuk mengantisipasi kesulitan. Caranya bagaimana? Dia bersedekah. As-sadaqatu tudiul bala, sedekah tolak bala. Bahkan penyebab akumulasi kenikmatan lebih. Anfik unfik alik. Ya. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Ya, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Infakkan oleh yang bakal ganti. Mana qasad sadaqatum mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Lihat. Menjadi orang yang paham sekali, ya, kehusuan ini mendatangkan antisipasi yang dia lakukan. Bersedekah. Barulah dia setelah itu was-shaimina was-shaimat, dia orang yang berpuasa. Kenapa? Dalam puasa itu terkandung 7 hal tadi. Keislaman, keimanan, kepatuhan, kebenaran dalam beragama, kesabaran, kehusyuan, gemarnya bersedekah. Terangkum dalam puasa, was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa. Makanya nggak semerta-merta langsung mampu orang berpuasa memiliki kebaikan yang banyak tanpa tahapan-tahapan tersebut di Al-Ahzab ayat 35. Dilihatlah nanti di rumah, buka Qur'annya itu ya. Nah, kalau puasa yang betul dengan tahapan-tahapan yang tadi itu, ayat lanjut mengatakan apa? Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Iya, dia menjadi orang-orang yang wal hafizina furujahum gitu loh. Menjaga kemaluannya, rasa malunya timbul. Ini bulan Ramadan kita, Masya Allah. Rasa malu kita timbul. Ya, kita jadi orang yang malu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat tuh malu kita. Ya seperti kita malu meminum sisa air kumur-kumuran kita ketika berwudu. Buang ludah aja kita nggak beres-beres. Khawatir ada yang masuk ke kerongkongan kita. Padahal ketelan pun nggak ada yang lihat. Cuma dia yakin Allah Maha melihat. Urusan setetes air saja kita takut ketelan. Padahal nggak ada yang tahu. Kebayang 30 hari kita digojlok untuk urusan ini. Maka dia punya rasa malu sama Allah. Terpantau. Nggak sedikit orang yang memending keburukan ketika siang hari dia berpuasa. Ya, karena rasa malu dia sama Allah. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Karena rutinitas dia yang seperti itu, kata Allah, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat.
Jadi orang yang selalu mengingat Allah. Dimanapun dia berada. Memang sudah dari sananya Allah mengatakan inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Memang ada malaikat di kiri kanan kamu yang mencatat semua perbuatan kamu, betul? Dengan syariat yang kau pegang, kata Nabi kepada gulam, anak kecil zaman beliau itu, ya gulam, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tujahak. Wahai anak-anak muda, kata Rasul, wahai anak-anak kecil, hey, jagalah syariat Allah, lakukanlah perintah Allah, kau akan menemukan Allah dimanapun kau berada. Ya. Artinya kalau kau biasa beribadah dengan cara yang betul, kau akan merasa terpantau oleh Allah. وَذَاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَةً أَعَدَّallahu lakum maghfiratan wa ajran azima. Di ayat tersebut di akhirnya dikatakan bahwa a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya, Allah yang mengatakan, Allah telah siapkan ampunan yang banyak dan balasan yang besar. Ajran azima. Ada pahala, ampunan. Lah memang betul. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kan puasa ini kan menghapus dosa yang telah lampau. Imanan wahtisaban. Betul? Allah yang mengatakan di Al-Ahzab ayat 35 ini. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah siapkan ampunan. Wa ajran aziman, dan balasan yang besar sekali. Ya, banyak ragamnya. Seperti Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi, gitu kan. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Satu kebaikan dibayar 10 kebaikan. Maka sampai 700 kali lipat. Tapi kalau buat puasanya fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa ini milikku, aku yang bakal membayarnya. Jadi kalau di Ramadan ini udahlah, nggak ada hal yang sia-sia, semuanya baik. Makanya momentum tepatnya, teman-teman Mias, ya, semoga Allah berikan kemuliaan buat antum-antuna semua. Ya, jangan disia-siakan. Ini Ramadan makin hari makin berkurang waktunya ini. Makin meninggalkan kita. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan berbuat kebaikan, ya, di sisa waktu Ramadan ini lakukan. Karena enggak, wallahi, bulan-bulan lain belum tentu sama. Dan memang enggak bakal sama. Ada 3 keutamaan Ramadan yang tak dimiliki oleh bulan lain kan. Nah, ini bulan Quran. Kalau kita baca Quran di bulan ini kan 10 kali pahala kita per huruf itu kan. Selain petunjuk akan diberikan dengan membacanya, per huruf 10 nilainya. Ini bulan diikatnya setan. Dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka. Bulan lain enggak ada kayak begitu. Ini bulan ada Lailatul Qadar. Makanya momentum yang tepat kita maksimalkan. Dan kita berharap kita bisa berbuat yang terbaik insya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi jelas sekali bahwa Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengejar target lah. Tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Karena sebaik-baik bekal ketakwaan kalian kepada Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk bisa berbuat kebaikan yang banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab biar panjang bahasannya lagi nanti. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, fadhlu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas tausiahnya tadi yang selalu penuh makna dan isi ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Langsung saja ini Ustaz, kita akan bacakan tanya jawab ya dari jamaah ya. Ustaz. Ini pertama dari pertanyaan ya. Ini Ustaz, Assalamualaikum. Apabila orang-orang yang beriman diuji, apakah berarti orang yang tidak diuji tidak termasuk orang yang beriman? Dan apakah dengan itu kita perlu khawatir bila merasa hidup kita selalu nyaman? Gitu, Ustaz? Nggak ada ujian, apa artinya alarm itu Ustaz? Ustaz, mungkin dijawab dulu Ustaz. Sebagaimana sabda Nabi ketika beliau mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah kalau mencintai manusia, ibtalahum, Allah uji. Maka sering dikatakan sama ulama, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Bahkan Ibnu Qayyim itu memberikan syair indah itu mengatakan wa ma li jurhim bimaitin ilam, gitulah.
Ya selama kita dicubit masih sakit, kita masih diuji. Karena cuma mayit yang dicubit nggak sakit gitu loh. Jadi sebenarnya orang hidup pasti diuji. Kalau ada orang bilang saya nggak diuji, waduh, ini mayit ini. Cuma dia nggak berasa diuji. Ujian itu ada ujian nikmat, ada ujian yang tidak nikmat. Nikmat akan disikapi dengan syukur, tidak nikmat disikapi dengan sabar gitu loh. Makanya kalau ada orang merasa nggak diuji, kalau dulu sahabat Nabi menangis samperin Rasul ini. Karena dia merasa Allah tinggalkan dia, hidupnya bertambah banyak kemudahan, jarang kesulitan yang dirasakan gitu lah. Makanya ya jelas lah ya, kalau orang merasa nggak diuji, ya maaf, dipertanyakan imannya. Justru ujian itulah yang mendatangkan kebaikan. Bukalah surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Karena ujian itu akan menampakkan orang jujur dalam beragama atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, lanjut saja, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan dari jamaah tadi ya, menanyakan hal tersebut. Ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, panitia, staf para muslim diberikan sehat afiat dunia akhirat. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya belum paham umat Rasulullah SAW akan diampunkan di akhir malam. Ini mudah-mudahan saya nggak salah baca nih. Di akhir MLM soalnya. Malam mungkin maksudnya. Bagaimana yang kita harus lakukan Ustaz? Apakah cukup istighfar atau ada amalan lain? Jazakallah khairan katsiran, barakallahu fikum. Iya. Maknanya itu adalah ada kemudahan yang kalaupun kita nggak beristighfar, Allah akan siapkan ampunan karena puasa yang kita lakukan gitulah. Maka bahasa Nabi tadi apa? Walakinnal amil yujza idza qada amalu. Tetapi orang yang seperti orang yang bekerja, setiap selesai bekerja punya nilai pada setiap pekerjaannya. Nah, nilainya itu Allah siapkan ampunan gitulah. Jadi kalau kita kan baca zikir pagi petang kan ada istighfarnya tuh 70 sampai 100 kali, betul? Ya, kita manusia suka lupa. Nggak usah khawatir, ini Ramadan ada pahala. Pahala ampunan cuma karena puasa yang kau lakukan gitu loh maksudnya. Di luar Lailatul Qadar ya. Di luar Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit lagi Ustaz ya. Pak Ustaz masih ada waktu? 15 menit? Masih ada ya Ustaz ya? Silakan ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutin pertanyaannya. Ini ada yang bertanya cuma di luar, mungkin agak sedikit di luar topik Ustaz. Beliau bertanya tentang zakat Ustaz. Iya. Ya. Salah satu syarat zakat mal adalah haul atau harta yang menetap selama setahun. Pertanyaannya adalah, misalnya di awal tahun hartanya wajib dizakati sebesar 1 miliar. Kemudian setelah 1 tahun harta menjadi 1,2 miliar. Apakah perhitungannya yang dari 1 miliar atau yang 1,2 miliar? Apakah yang 200 juta kelebihannya itu tadi dari 1 miliar juga dihitung sudah memenuhi haul? Jazakallah. Ya. Ya memang berkaitan dengan zakat mal ini sampai nisab dan 1 haul. Nisab itu seukuran 83 gram emas. Ya kalau nilai harta sama dengan 83 gram emas, ada 2,5% jika 1 haul sampai dengan setahun. Sehingga bilangan akhirnya yang dilihat. Ya, bilangan akhirnya. Ya. Jadi kalau dia sudah punya uang 1 miliar selama setahun, ya dia keluarkan. Dan ternyata belum setahun sudah nambah lagi jadi 1 miliar 200 juta misalkan gitu ya. Ya hitungan yang terakhirnya yang disedekahkan. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa memang efek zakat itu menambah jumlah bilangan harta yang kita miliki, maka dia nggak hitung-hitungan lah dalam mengeluarkan zakatnya tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini ada dari salah satu jamaah wanita di perempuan. Assalamualaikum. Semoga semuanya Ustaz juga mendapatkan lindungan dari Allah. Amin. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami para wanita yang sedang berjuang beribadah di 10 hari terakhir ini, Ustaz. Nah, karena masih harus mengurus anak-anak, rumah tangga siang hari, juga bersabar untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Baik,
kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita ini kan, kalau sudah menikah, semua urusan ditanggung sama suami. Bapaknya kemana? Ketika suami mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, dari pundak mertua itu kita ambil pindah ke pundak kita itu. Maka suami buat perempuan tersebut seperti Tuhan di muka bumi ini. Ya, bakti dia kepada suami, kepada keluarganya, sama dengan bakti dia kepada kedua orang tuanya, gitulah. Sehingga apapun yang dia perbuat tentu berkaitan dengan legalitas dari suaminya. Bagaimana dengan 10 hari terakhir buat perempuan ini, Ustaz? Mungkin banyak yang mau itikaf, ya, melakukan ritual-ritual ibadah sunnah lainnya, gitulah. Ya, selama memang kewajiban tidak terkalahkan oleh yang sunnah, itu lebih baik buat perempuan. Ya. Bukankah melayani suami, ya, memfasilitasi seluruh anggota rumah, anak-anak, ya, itu merupakan kewajiban yang pahalanya lebih besar dari iktikaf, dari ibadah-ibadah sunnah lainnya, gitulah. Jadi fattakullah mastata'tu, bertakwalah semampunya. Ya, di sela-sela itu ya lakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan seperti baca Quran, gitu ya. Seperti mungkin bersedekah, atau banyak beristighfar, ya, atau di mihrabnya banyak mengatakan Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, ya ritualnya banyak, karena ibadah-ibadah sunnah ini nggak terkalahkan dengan ibadah yang wajib tentunya. Jadi kalau memang perempuan nggak bisa seperti laki-laki di akhir Ramadan itikaf, ya nggak usah khawatir, itikaf kan sunnah. Sementara melayani suami atau melayani anak-anak di rumah, itu kan wajib hukumnya. Ya, sebagian bahkan mengatakan sampai kapanpun pahala wajib nggak terkalahkan dengan pahala sunnah. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, nanti setelah lagi pertanyaan dari jamaah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apabila orang-orang yang beriman diuji, apakah berarti orang yang tidak salah, ini yang tadi dibaca. Tanya Ustaz, terkait dengan hisab yang mudah, apakah ada golongan kaum yang mendapatkan dispensasi sehingga tanpa hisab bisa masuk surga? Kemudian bagaimana hubungannya dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Ya. Nah, Nabi yang mengatakan bahwa nanti ada 70.000 umatku ini yang akan masuk surga tanpa hisab. Ciri-cirinya salah satunya apa? Tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, gitulah. Nah. Ya kalau kita ketahui bahwa ruqyah sendiri kan syariat dalam Islam. Cuma kalau ketergantungan itu nggak diperbolehkan. Ya, ini orang-orang yang bertawakal. Ya, adapun tentang syafaat, ya Nabi memberikan syafaat uzma kepada umatnya. Dan syafaat-syafaat lain juga nanti akan diberikan sama Allah. Ya bahkan puasa dan Quran saja akan memberikan syafaat. Kata Nabi, Quran dan puasa itu bakal datang berjumpa dengan Allah mengatakan begini. Quran bilang gini, ya Rabbi, mana'atu nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, aku bikin dia tidak tidur malam karena baca aku. Jadikanlah aku pemberi syafaat. Puasa juga mengatakan, wahai Tuhanku, aku membuat dia tidak makan, minum, menahan syahwatnya. Jadikanlah kau pemberi syafaat, gitu. Itu akan ada semua. Ya seperti yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, oke, kita lanjut lagi Ustaz. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi Ustaz ya. Mungkin ini pertanyaan tadi terkait dengan bakti istri kepada suami Ustaz. Nah ini pertanyaannya adalah, kalau kita bersedekah tanpa izin suami, hasil pendapatan sendiri tapi Ustaz. Ya. Apakah boleh gitu Ustaz? Tanpa bilang sama suami, tapi dengan pendapatan sendiri, uang sendiri, bukan uang dari suami. Ya. Bahkan dalam sedekah sunnah, Islam mensyariatkan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Asal uang sendiri, gitu ya. Kalau uang suami yang nggak diperbolehkan, harus ada izin dari beliau. Tapi kalau uang sendiri, suami nggak perlu tahu. Ya, silakan saja. Bahkan suami aja bisa dapat zakat dari istrinya kalau memang miskin keadaannya. Karena nggak ada kaitan uang istri itu milik suami, tidak.
Tapi pada uang suami ada nafkah buat istrinya kan. Jadi boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah. Nah ini baik nih, mungkin terakhir kali Ustaz ya. Ya. Tanya terakhir nih. Assalamualaikum, mohon bertanya syarat syuruk untuk perempuan. Sholat syuruk untuk perempuan. Bolehkah dilakukan di rumah? Bolehkah dilakukan di rumah, Ustaz? Pertanyaannya. Ya. Ada beberapa ibadah sunnah yang wajib di masjid. Sunnah, padahal rumah lebih baik. Cuma dalam hal ini wajib di masjid. Yang pertama, tahiyatul masjid. Yang kedua, i'tikaf. Yang ketiga, syuruk. Sholat syuruk. Jadi, tahiyatul masjid wajib di masjid. I'tikaf juga sama, wajib di masjid. Nggak boleh i'tikaf di rumah, i'tikaf di masjid. Begitu pula sholat syuruk. Buat orang yang sholat berjamaah subuh bersama imam, kemudian zikir hingga terbit matahari, dia syuruk 2 rakaat, diberikan pahala umrah bersama Rasul itu kan ya. Jadi yang namanya syuruk itu wajib dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, mungkin sudah selesai terjawab semua pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khairan katsiran pada jamaah atas pertanyaan-pertanyaan. Tentunya juga jazakallah pada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang dari jamaah tadi ya, Ustaz. Amin. Mungkin demikian, Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi, kami dari seluruh jamaah MIAS yang baik yang ada di Australia, di Adelaide, South Australia, Australia Selatan, Australia secara umumnya, dan juga Indonesia, bahkan mungkin ada dari jamaah yang tinggal di negara lain, Ustaz, di seluruh dunia, mudah-mudahan. Ya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Timnya yang telah menerima undangan kami, dan juga alhamdulillah akhirnya tadi sempat sedikit ada ini juga ya tadi ya, dan miss juga. Jadi alhamdulillah jamaah masih sabar menunggu, alhamdulillah. Amin. Afwan, ada keterlambatan afwan ya. Soal bagaimana terbaik buat kita semua insyaallah. Kami minta maaf juga Ustaz, atas mungkin apa juga. Baik Ustaz, demikian. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khairan katsiran. Insyaallah mudah-mudahan kita ada waktu, ada umur, ada usia, bisa bertemu kembali di lain kesempatan, Ustaz. Amin. Semua dimudahkan ya. Di lain waktu bisa kita undang ke sini, Ustaz. Insyaallah dimudahkan, insyaallah. Dimudahkan nanti. Baik, ya kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.